Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawab, "Apakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami." Tetapi sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam. Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid yang sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara kasih dalam Tuhan, Injilnya memang panjang dari ayat 13 sampai dengan ayat 35, dan di sana kisahnya hanya ditulis di dalam Injil Lukas saja. Tidak tentang kisah mengenai perjalanan dua orang murid mau pulang ke Emmaus, tidak ditulis di kitab-kitab Injil yang lain, hanya ditulis Injil Lukas. Dan kekasan Lukas di sana tampak bahwa dikatakan dua orang murid, tetapi hanya disebut satu murid namanya, yaitu Kleopas.
Murid yang satu lagi sebetulnya adalah ditujukan untuk kita. Seolah-olah kita dilibatkan dalam kisah itu, sehingga kisah mengenai makam kosong ini menjadi kisah perbincangan dalam iman, yang perbincangan iman, supaya kita lebih mendalami lagi peristiwa-peristiwa Tuhan yang sungguh-sungguh dialami oleh para murid pada waktu itu, dan kita dilibatkan di sana. Dan kita bisa melihat di sana ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, orang yang hanya ngotot menentang dengan pikirannya sendiri dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang bodoh. Hai orang bodoh, dikatakan begitu. Di sana tampak bahwa kita pun kalau hanya ngotot menentang dengan pikiran kita, perhitungan-perhitungan kita, tidak mencoba untuk mendengarkan dan melihat apa yang alami oleh Tuhan dan peristiwa-peristiwa yang ada di sana, maka kita pun juga dianggap sebagai orang yang bodoh. Orang yang bodoh artinya orang yang hanya mau untuk menang sendiri dan mementingkan pikirannya yang diutamakan, bukan mendengarkan orang lain. Ibu, bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kita bisa melihat ternyata kehadiran Tuhan itu tidak menggunakan peristiwa-peristiwa yang megah, peristiwa-peristiwa yang mewah, peristiwa-peristiwa yang wah, tidak. Tetapi peristiwa yang sederhana, berjalan mengiringi kita, berjalan bersama dalam peristiwa harian kita. Hanya orang-orang yang peka akan Tuhan bisa menangkap bahwa ini Tuhan yang hadir bersama dengan kita. Maka kita harus mencoba untuk membuka peristiwa-peristiwa di mana kita pernah bersama dengan Tuhan, supaya ini menguatkan kita, supaya di dalam peristiwa-peristiwa yang lain kita juga tetap menangkap kehadiran Tuhan. Tuhan bersabda, untuk bisa menangkap kehadirannya itu kalau orang menelaah, meneliti lebih dalam isi kitab suci, maka kita hendaknya bisa membaca kitab suci terus-menerus supaya kita tahu apa sih sebetulnya yang dikehendaki Allah supaya kita kerjakan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, itulah poin berikutnya. Poin yang lain adalah supaya kita ini memperlihatkan bahwa kita adalah orang Kristiani, maka kita rasanya itu ingin haus untuk senantiasa mau berkumpul bersama dengan orang-orang yang seiman. Jadi tidak hidup sendiri. Iman kita tidak akan berkembang, iman kita tidak akan istilahnya berdaya guna pula kalau kita hidup menyendiri. Tetapi harus mau untuk terlibat bersama dengan orang-orang yang seiman. Dua orang yang pergi ke Emmaus itu balik pulang dan ternyata mendapatkan peristiwa yang luar biasa. Simon mendapatkan penampakan Tuhan dan ia seolah-olah nambahi bahwa oh iya, Tuhan itu ternyata bangkit. Ternyata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga dalam perjumpaan masing-masing pribadi yang beriman itu saling menguatkan satu sama lain. Dan kekuatan inilah yang membuat kelompok pengikut Tuhan ini tetap mau untuk memberikan kesaksian yang lain kepada sahabat-sahabat atau orang-orang yang mereka kenali bahwa ternyata Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam keadaan kesendirian. Nah, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan ini mengubah pikiran mereka yang tadinya itu hanya mengandalkan ngintil di belakang Tuhan. Mereka mulai diajak oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan untuk mandiri dalam kehidupan beriman. Nah, maka kemandirian itulah yang harus kita miliki. Kita tidak hanya menggantungkan melulu kepada panutan kita, tetapi kita harus mampu untuk dewasa, mandiri. Dengan seperti itu, maka tampak bahwa iman yang tadinya kecil akan semakin lama semakin berkembang kalau kita semakin
mendalami iman itu dengan lebih serius. Saya percaya dan saya yakin bahwa kita bersama dengan Kleopas, salah satu murid yang mau pergi ke Emmaus itu, kita semakin dewasa di dalam iman. Kita semakin mengenali kehadiran Tuhan dan kita bisa bersantap bersama dengan Tuhan dalam peristiwa di dunia ini. Selamat merenungkan.